Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Kita kedatangan dua tamu kita yang sangat luar biasa dari Panti Wijaya Kusuma. Iya, itu bunga yang kalau malam makin keren. Betul ya? Oh iya, aku nggak tahu loh. Tanda ya kalau ini buat panti jompo. Walaupun Cocok usia banget sudah ya. lanjut ya, harus semakin indah, semakin wangi, semakin berbunga ya. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya, luar biasa sekali. Nah, boleh kenalan? Jadi umurnya berapa, terus namanya siapa, terus kenapa sih mau dan bisa ada di dalam panti jompo itu, ya? Ibu dulu ya, baru yang muda. Perkenalkan saya Ibu Diah Kusumaningrum, dipanggilnya bisa Ibu Nining. Umur saya 52 tahun. Wah, iya. Saya mendirikan panti. Ibu sendiri yang Iya, dirikan? betul. Entah kenapa sebelumnya memang saya relawan di semua Jabodetabek, di bagian cleaning, bagian toilet aja. Kemudian saya punya keinginan tersendiri, ingin mempunyai panti karena pengen dekat dengan lansia itu kalau bisa 24 jam. Aduh, ibu hatinya, hatinya ibu mulia sekali. Terima kasih. Yang lain itu malah males. Bahkan ada yang orang naruh sendiri tua aja loh. dititipin, ya kan? Ibu ini luar biasa sekali. Mendapatkan anugerah kenyamanan, berkah yang banyak sekali dekat dengan kita selama 24 jam. Luar biasa. Terus bagaimana tuh Bu? Saya jadi tertarik. Itu tadi kemudian saya mencoba untuk buka sendiri. Pakai rumah ibu sendiri. Iya, pakai rumah sendiri dengan yang awal-awal dengan yang seadanya rumah saya. Rumah saya seadanya. Rumahnya sebesar apa nih rumah ibu sampai bisa Enggak buka? besar sih, cuman saya seperti rumah biasa. Saya pertama saya ragu juga dalam kondisi rumah saya dulu ya. Soalnya yang selama saya keliling di Jabodetabek itu berbentuk seperti benar-benar panti yang besar, berkamar-kamar ya, ruangannya kamar besar dan luas itu. Saya pengen cobalah rumah saya sendiri, nggak apa-apa dengan lansia 1, 2, saya berdoa terus. Semoga dimudahkan, didatangkan lansia-lansia yang baik ya. Kemudian ternyata memang semua doa saya didengar, dipermudah semuanya. Di situ saya semakin semangat dan lansia-lansia itu dekat dengan saya. Jadi kayak anak ya. Iya betul. Jadi saya hanya rumah saya beranggap gini. Yang datang beliau-beliau lansia yang di sini adalah pengganti orang tua saya. Kebetulan saya sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Jadi beliau-beliau di sini ada orang tua saya, bukan lansia yang dititip. Jadi saya memperlakukan beliau-beliau seperti orang tua saya sendiri. Kalau dulu pertama berapa orang? Kita baru 1 itu lama, saya berdua terus 1 lama. Kalau sekarang? Sekarang kita sudah ada 12 lansia yang menetap dan 8 di rumah ibu. Iya, 8 yang jadi binaan. Binaan tuh berarti datang lansia ke luar rumahnya. yang kita bantu. Betul. Gitu. Waduh. Nah, sekarang yang muda yang cantik. Siapakah ini? Iya, perkenalkan saya Vinda Putri Herianti. Saya umurnya 27 tahun. Waktu mendirikan panti jompo itu masih usia 24 tahun. Ini anak. Iya, betul anak. Cantik ya. Terus kok setuju? Kok nggak protes sama ibu dan bilang, Sih ya. Awal-awal jangan bikin repot gitu ya. Awal-awal seperti Iya, itu itu saya karena memang saya backgroundnya bukan dari bersih-bersih seperti ibu, saya memang kebetulan farmasi. Waktu itu pas sekali ya. Iya, jadi saya tanya sama ibu bagaimana perawatan lansia, bagaimana pendiriannya seperti apa gitu. Awalnya memang saya kurang setuju, tapi begitu sudah jalan, kemudian mengurus surat-surat, luar biasa berkah yang saya dapat dari saya sendiri gitu. Iya. Gimana? Cerita. Waktu melahirkan anak pertama gitu kan, anak pertama saya di NICU, kemudian mudahnya itu karena memang saya mengurus, ikut terjun langsung ke lansia dan alhamdulillah doa-doa dari para lansia kami gitu, alhamdulillah langsung bayinya bisa keluar gitu dari ruangan NICU dan dari situ saya belajar, wah ternyata berkah yang luar biasa datang itu nggak bisa diperkirakan gitu.
suatu saat nanti kita akan mendapatkan hal yang mungkin kita butuh doa dari mereka, Balasan butuh juga, betul, ya. butuh kebaikan dari mereka, dan alhamdulillah itu luar biasa sekali di pengalaman pribadi saya, langsung langsung terjun ke lansia ternyata seperti itu gitu. Luar biasa. Sekarang itu putri atau putra? Anak pertama yang dinicu itu laki-laki. Oke, sekarang udah umur Saat berapa ini 27 tahun, sudah umur 1 tahun. Anaknya ini udah umur 1 tahun. Dan alhamdulillah Sehat. 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 Tetap karena doa, karena berkat ya. Sebuah hati yang benar-benar luar biasa ketika mereka mau menerima keadaan orang tua dan merawatnya sebagai orang tuanya. Berapa banyak di zaman yang modern ini orang tua dianggap ya sebagai sesuatu yang merepotkan, dan mereka ditaruh di panti jompo. Mereka seringkali dilupakan oleh anak-anak dengan alasan karier dan kesibukan waktu dan kemacetan. Bahkan seringkali anak-anak melupakan berapa juta, berapa ratus miliar yang dikeluarkan oleh seorang ibu, oleh seorang ayah untuk membiayai anaknya. Berapa tahun-tahun, hari-hari di mana orang tua merawat anaknya. Bagaimana pengorbanan demi pengorbanan. Tetapi di dalam kondisi zaman yang dengan mudah melupakan orang tua, ada kedua orang yang sungguh-sungguh berhati, yang membuka tangannya lebar-lebar untuk para orang tua. Aduh Bu, ini sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Nah sekarang dari peristiwa ini udah 18 orang ya. Ada nggak pengalaman yang paling masuk hati gitu ya, sesuatu yang sangat sangat berarti dan sangat Membekas sekali. Membekas. Ya, ada, terkadang ada lansia yang sudah sering, bukan ada lagi, sering yang sudah seperti itu. Saya harus cepat tepuk untuk kembali mencoba terus ada pernapasan syariah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih panjang umurnya. Itu ya memang semua hanya di tangan Tuhan kita. Padahal setiap kali harus ditepuk, Ya, harus jadi saya harus selalu di setiap detiknya mungkin ya. Saya harus melihat satu persatu kondisi yang sudah benar-benar stroke Lagi gitu, krit- memperhatikan. lagi Nah, kurang ini kalau baik. ada yang stroke yang harus totally Iya. dibersihkan semuanya. Iya. Semuanya Harus ibu kita yang mandikan, harus kita Ibu yang suapin gitu. gendong, bopong, Betul. ibu semua. Kuat. Begitulah saya kuat. Karena apa ya, dengan tulus ya, memang saya juga nggak tahu kalau ditanya, kok kamu mau sih? Kadang-kadang ada yang bilang, aku dibayar 10 juta juga nggak mau gitu. Tapi saya nikmat-nikmat aja menjalankannya itu. Ya, Jadi ini misalnya bukan pekerjaan, bahagia, ya, iya, jatuhnya bahagia ini lebih aja sesuatu yang menjalankan sesuatu sungguh-sungguh bahagia. memang disukai. Iya, iya, bahagia Aduh, sekali. aduh. Terus ibu mereka memberikan ala kadarnya atau ada tarif atau bagaimana? Kita kalau memang jujur kita sebenarnya ada tarif, tapi tergantung dari keluarga, kemampuannya keluarga berapa. Bahkan juga tidak ada yang tidak pakai tarif. Sangat mulia. Aku boleh tahu nih kalau tarif, Iya. siapa tahu ada yang membutuhkan Iya, gitu ya. betul. Berapa Bu? Kita di angka 3 juta sudah semuanya bersih. Wow. Sudah asupan, kita ada asupan 3 kali sehari, snack juga, pagi susu, kita ada kegiatan-kegiatan yang lain, kita ada cek kesehatan juga di setiap bulannya, ada biaya perawatan, ada laundry, ada kegiatan-kegiatan lain, dan kita ada di sedekah Jumat Berkah. Jadi setiap lansia itu kita sudah masukkan ke sedekah Jumat Berkah masuk. 3 juta udah komplit Iya, ya. betul. Nah, rumahnya tuh sekarang ibu perbesar karena kan 18 orang ya. Dulu cuma mulai dengan satu, terus Atau dua. gimana Bu? Awal begini, yang 8 orang itu kita di rumah yang lain ngontrak. Kemudian sepertinya sudah tidak Muat. dan kalau kontrak itu kan akan diambil dengan yang punya. Saya membuka rumah saya, ya dengan sedikit-sedikit saya Renovasi. benahin, ya. Jadi akhirnya saya tambah lagi lansia-lansia yang ada, masih sebagian masih di tempat rumah kontrak sih. Oh, jadi ibu mondar mandir dong. Iya, betul, saya mondar mandir. Saya harus mondar mandir karena saya sendiri lebih tenang bersama beliau. Melihat beliau-beliau di setiap detiknya saya lebih tenang daripada saya
istirahat di Ya, rumah betul, gitu betul, ya. Aduh, betul. aduh. Gitu. Jadi saya sepertinya nggak nyaman aja. Jadi kalau bahasa katanya gatel saya kalau diem gitu. Terus kalau Putri juga tinggal sama ibu? Iya, saya dari hamil anak pertama sampai hamil anak kedua itu masih mengurus panti Ya, jompo. membantu Kak. Wah, Suami nggak keberatan? Suami juga ikut mengurus. Membantu. Jadi saya, Jadi suami semuanya. saya, anak saya, tiga menantu saya juga. semua menantunya Iya, juga. betul. Iya. Menantu juga memandikan, potongin kuku, Gantikan mencukir, pampers. iya ini ganti pampers. Wah. Walaupun awalnya beliau semua anak-anak saya dan menantu suami itu awal-awalnya memang ada protes gitu. Cuman saya memberikan contoh dulu. Ini loh hikmah dari semua. Apa yang saya berikan ke lansia itu nanti kalian akan dapatkan kemudian dengan proses. Oh iya ternyata anak suami saya itu enggak. Oh iya ternyata memang kehidupan kita lebih nyaman, lebih tenang. Akhirnya anak saya mau, bahkan suami saya mau. Iya, Itu betul. semua. Sampai menantu-menantunya Iya, semua iya. ikutan Tuh ya. semuanya. Iya. Iya, jauh sekali. biasa. Satu keluarga Iya. terbeban, Untuk hatinya lansia. sudah membaktikan diri Iya. buat panti jompo ya. Iya. Buat mereka semua yang sudah bahkan sudah tidak bisa buat berdiri. Sudah mesti pakai pampers, setiap saat masih diketok-ketok supaya jantungnya kembali hidup. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan dari ibu ada pengalaman tuh ya. Tapi kalau dari Putri, pengalaman apa yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan ada waktu lansia pertama itu waktu hamil anak pertama juga. Saya kebetulan bagian mengurus lansia yang pertama. Kemudian usianya sudah lumayan sampai 100 tahun. Beliau dipanggil setelah saya melahirkan. Jadi Kebetulan selama beliau waktu itu masih gadis. iya masih gadis. Tapi sayang dengan Tidak. baby. Jadi Iya. waktu itu sering memangku babynya. Jadi Gitu. begitu lahiran selang 1 bulan meninggal gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya saya sempat bertemu dan merawat. Kemudian anak saya sempat di Digendong pangku. juga. Jadi Iya, saya di merasa pangku. punya wah banyak nenek di sini. Ternyata banyak keluarga yang bisa awalnya saya pikir keluarga kandung, ternyata kita semua bisa berkeluarga, bisa berbahagia bareng. Melihat nenek memangku anak saya itu saya langsung Seneng. langsung ternyata kebahagiaan yang sederhana bisa membantu mereka bahagia juga gitu. Dan alhamdulillah sampai ajalnya menjemput itu saya ada di 100 tahun loh ya. Iya, betul. Hebat. Sekarang rata-rata umurnya berapa? Umurnya 70 tapi kita tidak ini Membatasi ya. umur karena memang ada juga yang di bawah 60 karena Ada. kecelakaan yang sudah parah. Kemudian, Disabilitas. jadi kita titipkan, kita terima untuk merawat. Ajaib. Pernah nggak tiba-tiba gitu ya, apalagi pada waktu COVID mungkin atau waktu apa, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang, waduh, masuk yang hampir istilahnya di dekat dari ajalnya, itu bagaimana ibu menghadapinya? Ya itu tadi seperti misalnya biasanya tidur kan masih ada, kita lihat gerakan dada sama perut masih betul. ada. Kok ini nggak ada ceritanya? Misalnya biasanya kan kalau lansia itu lebih banyak bercerita apa aja gitu ya. Biasanya yang awalnya tidak mengucap jelas tapi kok nggak ada suaranya. Kita lihat setelah itu loh kok nggak ada suaranya, baru kita tepok gitu. Kakek ayo kok nggak ada suaranya, ayo tuh. Nah baru itu kita sambil ya memang sudah pasrah juga ya kalau memang sudah waktunya Sudah kita tidak waktunya bisa tadi, menahan. ya. Tapi kita untuk mencoba kalau memang bisa diselamatkan kita selamatkan. Tapi akhirnya pulang, Ya kalau udah pulang ya udah kita juga yang membersihkan. Bersihkan mandi Semuanya. bersih semuanya, sekelilingnya bersih. Kita layani. sampai Kalau ngurus memang- juga ya, ke pemakamannya. ya sampai kalau muslim ya kita ini kan, kalau waktu itu juga non muslim kita pakaikan jas, kita pakaikan gitu. Pelayanan yang sangat-sangat membutuhkan hati. Ada banyak orang yang melayani mungkin ya seperti menyanyi, kemudian seperti membagikan makanan, bahkan pada waktu kita pelayanan sebagai guru itu ada waktu atau ada kita berikan kepada orang, tapi setelah itu masih ada waktu buat diri kita sendiri.
Tapi pelayanan mereka adalah pelayanan 24 jam. Di mana seluruh hidup mereka diberikan untuk orang-orang yang dilayani. Tidak banyak orang-orang yang seperti mereka. Tidak banyak orang yang punya kerelaan, punya hati, punya tekad untuk melayani seperti ini. Tetapi mereka orang yang tidak pernah mengeluh. Dan mereka bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani setiap nenek dan kakek yang ada. Nah, mungkin kan dari semua lansia-lansia yang ada yang dibina ini ya, yang dirawat bermacam-macam sifatnya ya. Gimana cara Ibu dan Vinda ini mungkin melakukan pendekatan dengan mereka? Ada mungkin ada yang tertutup sekali, aku ada yang cerewet mungkin yang suka bicara, ada yang marah-marah, ada yang marah, tantrum enggak gitu, mungkin pasti ada juga kan tuh, ada nggak yang sampai mungkin marah atau pukul mungkin ya, gitu. Gimana caranya melakukan pendekatan dengan mereka? Awal kita coba dulu dengan belayan Kak, dengan tangan kita, dengan tutur kata yang lembut dulu. Kita yakinkan dengan sorot mata kita bahwa kita tidak jahat, kita tulus. Dengan uluran tangan, dengan kelembutan kita tunjukkan kalau memang beliau masih bagus, beliau akan lunak. Tapi kalau kadang ada satu orang yang memang benar aktif, itu beliau kalau kita dekatin malah mukul atau melempar. Iya. Ya. Oh, karena memang spesial kan? Iya, Iya, spesial. betul. Itu jadi kita lempar. Kalau hanya dicaci maki kita sudah biasa, dicaci maki kita udah biasa ya. Iya. Mereka kalau mencaci maki, Iya, apa jadi ya? makanya dia marahnya kenapa? Tidak terima dengan kondisi. Iya, tidak saya terima nggak dengan perlu kondisi diurus yang gitu. sekarang. Kalimatnya seperti itu misalnya, saya nggak butuh diurus. Saya nggak butuh kalian gitu. Pengen pulang gitu. Iya, betul. betul. Jadi belum menerima kondisi yang sekarang. Itu hanya kita aja yang harus mengerti beliau. Jadi kalau untuk lansia kita yang mengerti beliau, kita yang menuruti beliau selama konteks dalam keadaan sehat dan aman, nyaman. Bukan kita yang harus ngatur beliau kalau untuk lansia itu gitu. Jadi saya menjalankan panti saya seperti itu. Saya harus mengerti apa maunya beliau, biar beliau nyaman, biar beliau nyenyak, gitu. Dan beliau itu bahagia. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu pijet begitu ya. Ayo, dimaki-maki aja sih. Iya. Dimaki-maki. Ada yang maki kita sampai lagi dipukul. mandiin, lagi kita maaf nih lagi kita bersihkan ya maki-maki. Ibu nahan saya, seperti sudah biasa. Kita buktikan dengan halus itu tetap kita bicarakan dengan halus, dengan memberitahu beliau dengan nada lekas, sabar. Oh, nahan-nahan di sini gitu ya, dikiranya. Beliau kan. Setiap hari kita lakukan hal yang sama, beliau akan memang sadar. Beliau akan mengerti. Iya, kadang-kadang sudah ditolong Iya, ya. betul. Tapi mereka begitu, mungkin hatinya juga pahit karena anak-anaknya ya. Karena merasa dibuang, ditolak. Kalian adalah istilah saya penyalur kasih, penyalur pemulihan, penyalur ya yang namanya kesembuhan buat mereka. Ya biar doanya biar makin maju, makin diberkati semuanya. Terus mungkin mau tanya nih kan, beberapa lansia ini kan anak-anak itu suka mengunjungi nggak sih? Atau ada yang nggak pernah mengunjungi gitu? Ada dan ada yang nggak pernah mengunjungi. Nah tuh gimana tuh meresponi merekanya gimana? Saya Mungkin ada yang kangen, ada yang mungkin marah gitu. Iya, saya memposisikan pengganti anak-anaknya ini. Itu menghilangkan rindu beliau betul. Mengalihkan, kita ajak nyanyi bareng, kita ajak ngobrol sambil nyangin sayuran, kita ajak ngobrol. Oh, mereka diajak kerja juga. Iya. Jadi kita biarkan beliau mau mencuci, kita biarkan. Beliau mau apa? Mau motongin sayuran boleh. Justru kalau nggak ada kegiatan malah makin nggak Begitu. bagus ya. Begitu cara saya. Kegiatannya biasanya apa aja nih bentuk kegiatannya? Kita di setiap paginya berjemur. Di dalam berjemur di luar itu kita banyak aktivitas Kak. Kalau untuk yang muslim misalnya sambil membaca surat pendek, berzikir. Oh cerita-cerita. Sambil cerita. Terus kemudian kita ada yang misalnya sambil menyiram pohon karena memang sengaja kita banyak tanaman. Oh iya betul, dengan sehat ya. Iya, betul. Ada yang sambil berolahraga, setelah itu kita olahraga peregangan. Kemudian ada yang main bulu tangkis, nanti dia kan responnya seneng. Wah deh gitu, nih tanpa sadar iya, yang itu nggak bisa. Gitu kita seneng, kita yang main bulu tangkis seneng. Jadi kita memberikan beliau untuk menyalurkan bakat apa sih. Beliau pokoknya
yang penting beliau bahagia, nyaman. Mereka mau menggambar, mau Iya, apa Iya, jahit, betul. terserah Betul, ya, yang mau penting. nonton TV bareng volley, ada yang suka volley itu karena sampai nonton TV sampai volley sendiri sih. Aduh, iya. Kita mau lewat dulu, ada iklan yang lewat, dan nanti kita teruskan lagi. Nah, sekali lagi, setiap pekerjaan, seberat apapun, kalau dilakukan dengan hati, maka tiba-tiba akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Mereka mungkin bukan orang hebat, bukan seorang dokter, tapi setiap tepukan tangan membuat seorang yang sudah didefinisikan bahwa kena penyakit jantung dan umurnya pendek, tetapi akhirnya diperpanjang. Kasih tidak pernah gagal. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA. Jangan kemana-mana, inilah MMA Mertua Menantu. Aku dong. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi? Karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oh, satu perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi? Karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oh, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu.
Akur dong. Kita masih dengan dua ibu-ibu yang sangat luar biasa, Ibu Ningrum dan Ibu Berhati mulia. Putri. Berhati mulia, sungguh-sungguh ini luar biasa ya. Satu keluarga didedikasikan untuk melayani, merawat lansia-lansia. Nah, saya mau tanya, apakah perawat-perawat di sana yang membantu saya, apakah hanya keluarga ibu atau ibu punya volunteer kan di luar atau ibu mempekerjakan orang lain juga? Ada sih tetangga yang membantu. Oh, tetangga ikut membantu. Bahkan sebenarnya para lansia-lansia sendiri itu keinginannya membantu banyak malahan. Jadi kita perbolehkan. Justru ya, kalau tidak kan nanti mereka menjadi aduh bosan. Bersih-bersih itu ada yang baik. Oh, jadi gantian. Iya. Gitu ya. Gantian. Pernah nggak sempat mungkin karena mungkin dari lansianya ada yang marah atau mungkin ini terus mereka kecewa gitu, marah, ada nggak yang mungkin ada sempat sih yang- mental gitu lah Iya. istilahnya dari pelayanan ini? Oh, ada sempat itu ya. Minta pelayanan seperti VIP. Jadi saya belum bisa memberikan pelayanan seperti itu. Oh, gimana itu? Jadi maksudnya Misalnya kamar ber-AC, kamar TV, ber-AC. terus makanannya itu seperti rumah sakit VIP. Nah, kita belum bisa seperti itu. Jadi maunya ruangan tersendiri, pisah secara lansia lain gitu. Oh, yang paling dan lain ada bareng. TV, dan ada TV. Memang kita ada, tapi untuk umum, gitu. Jadi dia minta untuk kamarnya sendiri, gitu. Iya, belum bisa ya. Karena akhirnya mental ya, nggak mau ya. Gitu. silakan Bu, kalau mau diminum. Ya, minumnya boleh, dimakan kuenya, gitu. Nah, terus kan pasti kondisi lansia-lansia ini kan berbeda. Semua orang ini kan berbeda. Kesehatan, nah itu gimana tuh? Kondisinya kan beda-beda. Ada nggak yang mungkin ada treatment-treatment khusus untuk orang-orang tertentu gitu? Ada sih, misalnya seperti yang kamar sebelah gitu ya. Beliau punya asam urat, jadi saya harus memberikan menu yang tidak kacang-kacang. Dan juga tidak boleh santan. Iya betul. Ada lagi yang gula sebelah lagi, jadi saya tidak memberikan konsumsinya tidak ada gula. Ada lagi yang Jadi satu lagi nih, kalau masak itu masak sendiri ya biasanya Masak ya? sendiri, Oke. kita masak sendiri, betul. Jadi setiap bulannya itu kan ada pemeriksaan kesehatan. kesehatan kita. Jadi Itu dari siapa? dari saya Ya. sendiri. Oh, karena farmasi ya, Iya, ngerti betul. ya. Alhamdulillah Oke, oke. lumayan. Kemudian ketika nanti ada yang tinggi, misalnya kolesterolnya tinggi, jadi saya sampaikan ke ibu-ibu untuk pasien yang ini kolesterolnya Kurang tinggi, ini, makanannya diatur. Iya, betul. Oke. Atau asam uratnya, atau misalnya ada yang darah rendah atau darah tinggi, itu kita selalu koordinasi gitu, supaya pasien selalu aman dan sehat. Iya, betul. Betul. Ada nggak cerita-cerita yang mengharukan nih? Kan ini banyak ya, ini kan seperti orang tua sendiri. Ada nggak yang mereka sampai thank you gitu, atau anaknya mungkin thank you. Nenek happy ya. Iya. Aduh, namanya Gimana nenek. tuh, gimana nih? Jadi ya tadi yang waktu usia 100 tahun itu kemudian sudah almarhum dan keluarganya itu sangat support kita gitu. Badannya itu waktu itu hanya tinggal tulang dan kulit saja. Tulang dan Karena sakit kah, atau mungkin sudah nggak bisa makan, atau ada penyakit tertentu? Makan bisa, makan mau, tapi memang namanya sudah berumur ya. Jadi makin lama kan kondisi fisik makin lemah. Turun udah 100 tahun loh. Ya memang sudah 100 tahun juga usianya juga kan. Jadi keluarganya itu sampai yang terima kasih banget karena memang sudah merasakan kasih sayang kita gitu sampai akhirnya nenek dipanggil itu Sepertinya mendapat ketenangan di iya panti kita. mendapatkan gitu. Jadi ketenangan. Pulang pun pulang dengan Iya, hati betul. yang Dengan hati yang lega. Iya, dengan Iya, hati iya, yang iya, lega iya. dan ikhlas. Jadi ya itulah. Wah, luar biasa banget, luar biasa banget. Apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau kerjasama dengan mungkin badan lain, dengan apotek, dengan mungkin ada donatur atau ibu ini dengan tim benar-benar Dari sendiri? yang ada aja gitu. Kita pemerintah surat izin komplit, tapi untuk bantuan-bantuan kita Belum. Ya, jadi yang misalnya ngeliat kita dari IG, pengen Bu boleh nggak saya mau Beri memberikan ini?" Ya, bantuan. betul. Terus terkadang kita lebih sering dari mahasiswa-mahasiswa yang Penelitian. penelitian Oh, gitu. ya? Iya, Oh, itu. Saya penelitiannya salut dengan ngapain mahasiswa tuh biasanya penelitian. Ada jurusan psikologi itu mengenai emosional lansia.
Kemudian ya banyak, ada juga Komunikasi. jurusan komunikasi. Jadi lansia itu diajak komunikasi, misalnya kesan pesan di panti jompo selama tinggal di panti Iya, jompo itu silakan ya, apa Bu. gitu. Terus ada juga jurusan kedokteran kemarin, kedokteran UI, dari kedokteran UI juga sudah melakukan apa namanya pendekatan kepada lansia gitu. Jadi alhamdulillah. Terus mereka tinggal di tempat Ibu kalau lagi latihan gitu, lagi pendekatan atau lagi Jadi penelitian. datang misalnya Berkala gitu. ya? Iya, Berkala gitu, berkala datang. Terus berkala. mereka ikut di situ membantu membereskan, ikut Semua sih mandiin. menawarkan, bahkan kita ada yang kita perbolehkan, nggak apa-apa, potongin kuku, potongin kuku, bersihin kumisnya, kita perbolehkan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Berarti total pekerja di sana ada berapa banyak Ibu Kita sekarang? untuk keluarga 5 ya. Iya, kita untuk Keluarga berlima, terus untuk ngurus 12 tambah 8. Iya, betul. Kalau yang tadi kan sempat bilang ya, yang 12 itu kan tinggal di tempat Ibu. betul. Cuma yang 8 ini kan masih di rumahnya masing-masing. Itu sistemnya gimana tuh? Maksudnya Jadi yang ini beliau- yang di luar tuh apa nih Kalau maksudnya? beliau-beliau yang sudah jompo, yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi datang Ibu merawat Iya, khusus Bantu ya. tuh. Tapi Fisioterapi. berapa jam tuh? Atau durasinya atau seharian kah? Atau cuma visit aja? Beliau pengen makan, datang ke tempat kita. Jadi lebih ke bantuan sumbangan seperti itu Kak. Bantuan Saya terlalu donasi Beliau di gitu. rumah kita makan. Iya, jadi ikut makan bareng nggak apa-apa Yang ikut. penting apa adanya yang saya siapkan dalam konteks sehat kita memperbolehkan. Karena siapapun tamu yang hadir di panti saya itu adalah saya rezeki buat Oh, saya. jadi mereka nggak tinggal, Nggak tinggal. cuma mau ikut makan baru senang. Ikut bahagia bareng. datang nanti pulang. Iya, gitu. Oh, jadi mereka yang datang ke tempat Ibu. Iya. Nanti betul. oh udah sore nih pulang. Oh. Jadi karena teman-temannya juga di situ ya, mungkin ya. Dan mereka masih bisa jalan. Masih Beliau mandiri. Itu beliau itu yang membantu kita membersihkan rumah. Iya. buat Biasa. sayuran. Iya, luar biasa, luar biasa. Luar biasa sekali. Bagaimana Bu dengan secara keuangan ya? Biar bagaimana 3 juta untuk semuanya itu kan harusnya nggak cukup ya. Mepet Belum lagi sekali. buat snack, buat obat. Apalagi obat ya. Itu kan cukup mahal tuh. Bagaimana itu? Bagaimana Apalagi Ibu nggak semua tuh kan menyiasati? bisa membayar full ya. Iya, Ibu. nggak semua bisa bayar full betul. Jadi Dan bayarnya pasti ada selalu cicil minta atau keringanan. diangsur atau keringanan. Ulur-ulur gitu. Iya, sudah, di ulur-ulur sudah. itu sudah biasa. Saya lebih percaya ke Tuhan yang Maha Esa akan membantu saya. Jadi entah kenapa walaupun kita hitung dengan angka tidak cukup, itu ternyata nyatanya cukup. Malah lebih. Lebih. Saya bisa mencukupi semua lansia saya, membahagiakan lansia saya, bahkan anak-anak cucu saya juga bisa makan. Padahal menunya apa nih Bu? Kalau boleh contoh nih ya, Contoh- menu hari ini nih, contoh menu nih, hari saya ini. di pagi hari energen dengan rebusan Roti, pisang telur rebusan misalnya pisang. gitu. Pisang atau telur rebus gitu. Pisang rebus atau telur rebus biasanya saya kalau pagi rebusan pisang rebus, ubi Singkong telur rebus, rebus gitu-gitu. gitu. Pagi, Sambil berjemur, ya, sambil setelah subuh itu, nikmati setelah snack. subuh, nanti setelah itu mendengarkan ceramah bersama. Setelah pada mandi mendengarkan ceramah bersama, kita sarapan pagi nih. Yang ceramah siapa gantian? Dari TV kita. Oh, dari TV. Iya, dari TV. Jadi kita Setel bahkan radio. beliau-beliau itu seru. Terkadang gini, moga-moga istriku nonton ya, biar sadar nyari aku, ada seperti itu. Respon beliau yang saya lihat itu respon beliau malah. Respon beliau mendengarkan itu ceramah itu ada. Beliau berarti masih bagus, masih bagus. Terus kemudian sarapan pagi saya terkadang ada bubur ataupun nasi goreng. Nah, kita Jadi tadi rebusan itu Iya, cuma buat sebelum Snack, sebelum- lebih ke snack. Jadi Wih, jam 5 sehat. Jam 5 jadi pagi jam tuh 4 sudah itu dapat saya- snack. ya, betul. Jam 4 pagi tuh sudah ganti pampers. Jam 3 itu kita ada sholat tahajud. Jadi kita bareng-bareng sholat malam. Kita ada teman 24 jam di rumah dengan lansia itu. Jadi dari jam 3 tuh kita sudah terus bubur atau nasi goreng. Itu baru makan siangnya agak atau berat. mungkin sop gitu ya. Betul. Kita Kalau jemur, makan siang agak berjemur berat. dengan berbagai kegiatan tadi. Masuk itu di jam 9.30 snack.
snack lagi. Snack lagi. Iya, jadi kita snack tuh 3 kali sampai 4 kali sehari. Oh, banyak Untuk ya. menunjang gizi lansia kita Karena gitu. lansia itu lebih sering lapar. Iya, betul. Walaupun tadi pagi udah makan nasi itu. Tetap tidak ada yang tersisa di dalam piring. Kalaupun ada yang tersisa akan saya tanyakan dan saya ganti menu kalau memang tidak suka. Baik sekali. Terus kemudian Siang roti 9.30. Itu makan siang jam 11.30 sampai jam 12.30 makan siang. Nah, kalau menu makan siang Kita nasi. bening, di bening-bening ya, sayur bening-bening, lauk, tahu, tempe, Sop, ayam biasa. seperti itu. Itu di bening-bening. Selain jadi tapi soto gitu masih bisa ya. Iya, Masih. betul. Yang penting jangan santan-santan ya kayaknya, mungkin Iya, ngurangin betul. ya. Kadang-kadang santan saya lebih jarang. Jadi kita pakainya susu cair. Iya, susu Gantinya cair susu yang cair. tanpa rasa. Iya. Bagus Kalau sehat bikin sekali. soto kental saya pakai susu cair itu tadi. Kalau enggak ya Jadi soto yang nggak cair, doyan ya. susu tidak terasa makan soto nikmat padahal itu susu. Oh, padahal itu susu, Iya. padahal nggak ada rasanya susu ya. Betul. Oke, habis itu snack lagi. Istirahat siang ya sore snack lagi nih. Jam berapa nih Jam snacknya? 15.30. Apa Sambil itu nunggu makan snacknya? sore. Iya, Kalau rebus. sore Saya biasanya nih labu rebus, ubi rebus, timun rebus gitu. Atau misalnya ini puding, itu Puding, ya, sesekali. puding. Puding sesekali karena kan gula ya. Iya. Ya jangan banyak-banyak ya. Betul. Puding sesekali. Sampai di jam 17.30 makan sore. sore. Terus malam mereka nggak lapar tuh. Malam. Jam jam 7, jam 20 8 lah ya. kita berikan pisang atau Snack buah. Gitu. Kok makan berat sore terakhir. Iya, terakhir Bagus, sore. bagus, sehat ya. Jadi malam kalau lapar kasihnya rebusan lagi ya. Pisang. pisang. Buah-buah. Lebih ke Dan biskuit buah-buahan juga, dan kadang biskuit. di tempat tidurnya saya kasihkan toples, kita kasih biskuit kalau mau. Jadi udah nggak makan berat nih. Iya, betul. Teratur sekali ya. Makannya sehat sekali loh. Sehat sekali. Alhamdulillah. Aduh. Tapi berarti ibu dan keluarga juga makan yang sama. Iya, sama kita. Apa yang lansia makan kita. Iya. Gitu. Jadi ikut sehat semua nih ya. Alhamdulillah. Iya, jadi jarang sekali gula, jarang sekali. Rebus-rebusan makannya. Cuman kadang sih kalau saya sendiri lebih lupa sering makan karena asiknya mengurus Lansia. tadi. Jadi oh iya tadi belum makan gitu. Wow, jangan Iya, jangan kadang kelewat gitu. Bu. Iya, Nanti biar memang harus iya, jaga tapi kesehatan kan langsung, ibu harus iya. kuat. Iya. Ibu gendong loh mereka. Aduh. Gendong, Luar biasa diangkat. diangkat. Jadi saya ngurus lansianya tuh sekaligus sama ibu. Iya. Suka merhatiin penyakitnya ibu, misalnya darah tinggi, ibu punya hipertensi. Jadi kita atur, ibu udah makan atau belum, obatnya sudah diminum teratur atau belum, karena kan Sekalian. lebih Iya, betul. happy sama lansia dibanding Lebih asik dengan lansia. iya saya dibanding sendiri, ngobrol sama kita lebih ke Lebih happy lansia. sama lansia ya. Benar-benar ibu totalitas sekali kalau Iya, untuk Tas lansia. benar-benar. Jadi terus kemudian kalau misalnya malam gitu, ibu tidur juga sama lansia. Iya, Iya. saya jadi di tengah-tengah ruang ada ruang tamu itu, di situ saya gelap. Saya tidur di situ, jadi saya mendengar pergerakan dari Lansia. ibu lansia. Kadang Apa yang tengah tidak malam tuh nyaman ada gitu. gelisah, Iya, lansia tuh ada yang Ya, gelisah. tapi kan mungkin ada yang pengen ke toilet, tiba-tiba sakit. Ya. Iya, jadi betul. saya mengerti. Saya perhatiin siapa yang bangun malam ini. 24 jam. Iya, betul. Sebuah pelayanan Tidur yang aja ajaib. nggak tidur Iya. sebenarnya. Jadi saya mengerti. Memang sengaja kita Iya, tidur si di Bibi dekat bangun situ jam ini uh-uh. ke sini, si nenek supaya ini ke pergerakan sini, lansia gitu. tetap kita pantau gitu Kak. Karena kan kalau lansianya tidur di kamar atau kitanya misah dari lansia, kita gak bisa pantau tuh selama malam berlangsung. Apa yang terjadi? Iya, betul. Jadi kita harus tetap standby gitu. Oke. Kita sudah hampir menuju pada ujungnya. Nah, mungkin saya minta pesan-pesan nih dari Ibu Ningrum, dari Kak Putri ya, untuk semua anak-anak di luar sana. Ya, betul. Untuk semua mungkin yang punya orang tua, yang mungkin juga orang tuanya sudah almarhum gitu. Berikanlah pesan-pesan gimana sih gitu. Ayo
urus orang tuanya, jangan ditinggalkan. Bahagia kalau masih punya orang tua. Nah, itu mungkin berikan Iya. pesan-pesan kepada Dan seperti semuanya. yang Ibu buat ya, betapa Ibu tulus Betul. sekali. Ya, bagaimana yang muda-muda ini perlu mendengar. Iya, oke. Kalau saya menginginkan semoga yang masih mempunyai orang tua masih berkesempatan merawat orang tua Rawat. dengan sepenuh hati. Kan merasa kalau sudah tidak ada, rasanya bahkan orang lain pun kita anggap seperti orang tua sendiri. Dan tapi apabila putra putrinya harus berbakti untuk negara, harus bekerja mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga juga, bila memang harus dititipkan ke panti, mudah-mudahan masih mau bertanggung jawab untuk di pantinya, agar orang tua itu juga tidak merasa Terbengkalai ya. betul, sekali. Tidak Tetap merasa terurus kesepian gitu. semuanya. Buat saya, mereka adalah seseorang yang benar-benar menjawab kebutuhan tubuh, jiwa, roh. Karena seringkali di dalam hidup ini kita tidak cukup hanya memberikan uang, tapi kita butuh kebutuhan ketenangan di jiwa. Pada saat kita menjenguk orang tua kita, pada saat kita sekedar memberikan mungkin makanan yang mereka suka, mungkin pada saat kita mengajak mereka jalan, mungkin cuma ke mall, itu adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan jiwa. Tapi yang ketiga, tadi mereka berkata bahwa mereka mendengar sama-sama ceramah setiap pagi. Ya, biar bagaimana hidup kita ini harus disiapkan menuju pada kekekalan. Kita tidak selamanya hidup di dunia, tapi kita juga akan masuk dalam kekekalan. Dan mereka juga memberikan jawaban. Tadi mereka berkata bahwa setiap pagi sama-sama doa tahajud ya. Dan kemudian mungkin ada jam-jam doa lagi ya. Dan 5 waktu semuanya ikut sama-sama. Ya, 5 waktu. Dan saya berharap bahwa hidup ini tidak akan pernah selamanya di dunia. Mari kita memberi waktu juga kepada yang persiapan surgawi. Supaya kalau waktunya dijemput Tuhan, kita semuanya siap. Dan kita semuanya menemukan ketenangan di usia berapapun hidup kita. Jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Karena mungkin kelihatannya kita akan diberkati, tetapi kita tidak akan menemukan ketenangan. Tapi pada waktu kita memberkati orang tua kita, saya yakin Tuhan memberikan juga tadi berkat yang luar biasa. Kalau dari Putri, mau sampaikan pesan apa? Untuk semua yang muda-muda, saya juga perwakilan dari anak muda semua. Selagi masih mempunyai orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Karena ketika salah satu dipanggil, hilang sudah berkat dari orang tua kepada kita. Dan untuk orang tua yang masih ada tapi sedang sakit atau sedang diuji, semoga diberikan kesehatan, karena saya merasakan sekali bagaimana almarhum ayah saya sakit dan harus mengurus seperti apa. Itu luar biasa beratnya, tapi memang untuk mengurus orang sakit itu kita perlu yang namanya kesabaran dan positif, bahwa semuanya sudah ada jalannya gitu. Jadi baik mau dipanggil atau mau sembuh, itu sudah Terbaik. kuasa ilahi memang itu. Jadi untuk yang muda-muda, selagi masih punya kesempatan, berbaktilah sama orang tua. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun buruknya orang tua, tetap itu adalah orang tua kita. Bagaimanapun kesalnya kita terhadap orang tua, tetap mereka yang membimbing kita di waktu kecil sampai dewasa. Dan memberikan kehidupan Memberikan kehidupan yang luar biasa untuk kita sampai kita ada di posisi dan di jabatan yang mungkin kita raih, itu berkat doa dari orang tua kita. Itu saja. Luar biasa. Buat orang tua yang mungkin usia kita sudah mendekati lanjut usia emas, mari mulai siapkan masa depan kita.
ada banyak orang tua yang sebenarnya tidak pernah bersiap-siap menghadapi masa tua. Mungkin mereka terlalu berkata bahwa anak saya yang akan men-take care. Tetapi mungkin juga ada yang berkata, saya mau tinggal sendiri, tetapi saya pasti kuat. Lebih baik untuk kita benar-benar mempersiapkan masa depan kita. Demikian juga kita bisa mulai mencari teman-teman ya yang seusia seperti tadi, luar biasa yang dilakukan oleh beberapa yang sudah usianya 60, 70, mereka mulai datang ke sana dan membantu ya. Mereka mulai membantu menyarikan makanan, mereka mulai masak, dan itu mereka membuat sebuah komunitas. Saya bersyukur ibu saya seperti itu. Ibu saya adalah seseorang yang ketika dia masuk ke usia 70, maka dia mulai keliling dari satu panti itu kepada panti yang lain ya. Dia datang, dia makan bersama, memberikan kue. Ya puji Tuhan, karena kami punya rezeki berlebih, kami datang membagikan kue, membagikan baju, membagikan apa saja. Dan saya melihat beliau jadi lebih sehat. Beliau jadi lebih bersukacita, rezekinya banyak, tapi juga karena dia tidak pernah kesepian. Betul. Walaupun anak-anaknya kebetulan kami di luar kota banyaknya dan di luar negeri, tapi dia berkata, ya saya punya teman-teman sebaya ya, dan hidupnya selalu berarti. Bahkan di usia dia 75, dia memutuskan belajar drum. Ya, dia berkata, saya mau belajar yang baru. Ya ibu saya kebetulan bisa main piano, tapi dia bilang, sekarang saya mau belajar drum. Sampai saya bilang gini, Mama, orang lain belajar drum itu buat anak muda. Ya. Terus dia bilang, ini caranya saya untuk gerak. Pada waktu saya belajar drum itu saya belajar koordinasi nih ya. Terus dia juga bilang, saya mau belajar tarian supaya koordinasi badan saya makin bagus. Dan ternyata musik dan tarian adalah obat nomor 1. Betul. Untuk mengurangi kesepian, tapi juga demensia, pikun dan sebagainya. Jadi sekali lagi buat semua orang-orang tua, hidup ini belum berakhir. Jadilah berkat ya buat banyak orang. Bangunlah komunitas. Tapi buat anak muda, ingat ada banyak hal yang orang tuamu buat yang tidak pernah kamu bisa balas. Bahkan pada waktu engkau merawatnya mungkin selama 20-30 tahun, tetap itu tidak bisa membalas apa yang mereka sudah buat. Dan berkat Tuhan mengalir, karena itu janji Tuhan. Siapa yang menghormati orang tua, hidupnya berbahagia di bumi. Hidupnya diberkati. Sekali lagi, mungkin umur bisa bertambah, tetapi mari terus kita berkembang. Waktu umur mungkin sudah mencapai usia-usia emas, itulah masa keemasan. Jangan berhenti karena umur, jangan berhenti karena bertambah tua, tetapi teruslah berkarya, teruslah beraksi, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sangat banyak cara, sangat banyak peluang. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup.
bersorak.